yang beranggotakan saya Tasya Marlina Nafitukulu dengan NPM akhir 38, Saya Ivana Martaum dengan NPM akhir 39. Saya Handayani Siburian dengan NPM akhir 27. Jadi di sini teman-teman, kami telah membuat media tentang piramida makanan dengan metode Nasdid. Nah, kita perlu ketahui Nasdid ialah model pembelajaran yang dipandang dari 3 dimensi, yang artinya dalam satu materi ada 3 hal yang berkaitan dengan bidang studi yang bersinggungan. Jadi di dalam model pembelajaran ini kami mendapat 3 mata pelajaran, yaitu tentang IPA, Bahasa Indonesia, serta IPS. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, piramida hewan ialah lebih tepatnya piramida ekologi atau piramida makanan, yang artinya diagram yang menggambarkan hubungan tingkat profit atau produsen, konsumen, dan dekomposer. Dan aliran energi organisme dalam suatu ekosistem menunjukkan bagaimana jumlah atau biomasa berkurang secara bertahap dari produsen ke konsumen puncak. Yang pertama materi IPA, yang dimana mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama dari produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3 yang tidak memiliki mangsa secara alami. Yang pertama kita masuk ke produsen, yang dimana ada padi dan rumputan, yang dimana mereka membuat makanannya sendiri melalui cahaya matahari. Yang kedua kita masuk ke konsumen tingkat 1, yaitu ada belalang, kelinci, tikus, dan zebra, yang dimana mereka adalah pemakan tumbuh-tumbuhan yang ada di produsen, seperti memakan padi dan memakan rumputan. Kita masuk ke konsumen tingkat 2, yaitu ada katak, ular, dan singa, yang dimana ia memakan konsumen tingkat 1. Dan kita akan masuk ke konsumen tingkat 3 yang tidak memiliki maksud secara alami, yang dimana ada elang, harimau, dan singa. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, yang dimana siswa dilatih untuk menjelaskan dengan bahasa Indonesianya secara benar dan proses rantai makanan. Jadi itulah bagian dari bahasa Indonesia. Oke, baik teman-teman. Yang ketiga itu dalam mata pelajaran IPS. Nah, dalam satu sesi pembelajaran, guru tidak hanya mengajarkan rantai makanan tentang mata pelajaran IPA ataupun bahasa Indonesia. Nah, jadi kami di sini akan membuat yaitu tentang mata pelajaran IPS. Nah, yaitu tentang piramida makanan. Tapi kalau dalam mata pelajaran IPS, yaitu kita bisa berkaitkan dengan yaitu tema keseimbangan ekosistem sawah. Nah, di sini seperti sains membuat piramida makanan 3 dimensi seperti padi, tikus, ulat, ataupun elang. Nah, yaitu yang pertama menganalisis dampak jika ular diburu habis oleh manusia. Interaksi IPS-nya itu adalah interaksi manusia dan lingkungan. Yang kedua itu menganalisis dampak gagal panen atau padi dimakan tikus terhadap ekonomi petani dan warga, yaitu IPS-nya kegiatan ekonomi. Yang ketiga itu diskusi tentang cara mengatasi hama tikus tanpa merusak ekosistem. IPS-nya itu yaitu pelestarian lingkungan atau sumber daya manusia. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam alat peraga kami piramida makanan, yaitu yang pertama kertas minyak, styrofoam, kardus, dan printan hewan, dan yang terakhir itu ada stick, lem, dan gunting. Demikianlah dari presentasi kelompok 3 kami ucapkan terima kasih.